Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahduh, amma ba'd. Yang saya hormati selaku Dewan Juri ada Al-Ustadz Usmanul Iman selaku Ketua MWC NU Kecamatan Andir. Kemudian yang saya hormati rekan dan rekanita Ibnu IPPNU Kecamatan Andir. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Zakaria. Saya di sini akan mencoba menerangkan atau menjelaskan mengenai sejarah singkat lahirnya NU. NU atau Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir NU terjadi 94 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926. Kemudian NU ini digagas oleh para kiai ternama terdahulu dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Hasbullah, pertemuan para kiai ini juga merupakan ide dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang kita kenal sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya untuk bagaimana agar Islam tradisional ini di Indonesia dapat tetap dipertahankan. Maka kemudian dirasa perlulah dibentuk sebuah wadah. Meskipun sebenarnya upaya-upaya seperti ini tuh sudah dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jauh sebelumnya, di mana sebelumnya beliau pernah mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran. Ada juga beberapa orang yang menyebutnya sebagai Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Itu tahun 1914. Kemudian ada juga sudah jauh berselang dari sana, pada tahun 1916 itu dibuat suatu organisasi yang diberi nama Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Dan juga ada Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para saudagar pada tahun 1918. Jadi dari mulai Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Wathon dan juga Nahdlatul Tujar itu jaraknya 2 tahun. Nah, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi final yang menghimpun semuanya dari mulai Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Wathon dan juga Nahdlatul Tujar. Itu semua dihimpun jadi satu yang kita kenal hari ini sebagai Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Embrio lahirnya NU juga tidak lain berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz, yang mana dulu ada problem keagamaan global yang dihadapi para ulama, yaitu ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim dunia yang menurut Saud itu dianggap sebagai bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakannya untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kuasaannya atau di Jazirah Arab, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Dan itu yang membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan nama Komite Hijaz pada awal Januari tahun 1926. Pembentukan Komite Hijaz ini pun telah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam. Kemudian perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sudah ada. Maka pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz ini mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Para ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Kartopaten Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi dari Komite Hijaz. Nah, namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih sebagai delegasi dari Komite Hijaz, muncullah pertanyaan baru. Institusi apa yang kemudian berhak mengirim Kiai Haji Asnawi ke Muktamar Dunia?
Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usul dari Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan juga dengan 31 Januari 1926 Masehi. Peristiwa sejarah itu pun juga membuktikan bahwa NU tidak hanya lahir untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah pada saat itu, ataupun juga problem keagamaan, problem sosial, tapi juga NU lahir untuk menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Maka dalam perjalanan riwayatnya, NU berkembang secara pesat dan amat terjaga secara tradisional. Dan kini NU atau Nahdlatul Ulama menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.